Trijaya Vaksin Day, kita yakin vaksin. Pendengar Trijaya, tadi kami udah bahas bersama ada dari kedokteran, dari pemerintah daerah, dari DPR, dari MPR, dan banyak pihak yang lain. Nah, hari ini, saat ini kita akan bicara soal bagaimana hoax yang beredar, bagaimana kita melawan hoax, dan yang pasti kita sama-sama mendukung upaya pemerintah dalam kegiatan vaksinasi kepada masyarakat Indonesia. Nah, kali ini bergabung bersama kami ada Ketua Bidang Perubahan Perilaku dari Satgas Penanganan COVID-19, ada Dr. Sony Hari Harmadi. Mas Sony, selamat pagi Mas. Pagi Mas Dodi, apa kabar? Pagi pendengar MNC Trijaya FM. Kami baik. Nah, Mas, hal yang lain yang perlu kita apresiasi soal vaksinasi ya, yang tadi Anda bilang. Vaksinasi udah dilakukan terhadap berapa sekarang Mas? Ada 15 juta orang? Ya, 14 jutaan 14 ya. jutaan orang. Ya. Oke. Hampir 3 bulan, teman-teman dari Satgas melihat bagaimana efek dan proses berjalannya vaksinasi sejauh ini. Ya, kami tentu sangat mendukung ya, walaupun itu menjadi kewenangannya Kementerian Kesehatan, tapi kami dengan Kementerian Kesehatan selalu koordinasi, mendukung dan melihat bahwa program vaksinasi ini luar biasa ya, dukungan masyarakat juga tinggi, walaupun banyak hoax di sana, tetapi masyarakat umumnya antusias lah Mas Dodi. Bahkan kadang-kadang hoaxnya itu adalah misalkan, oh ini dibuka untuk umum, silakan datang sebanyak-banyaknya, lalu kemudian orang berbondong-bondong, itu menunjukkan bahwa animo masyarakat, dukungan masyarakat terhadap program vaksinasi itu sangat baik gitu. Lalu kemudian yang penting ini juga menjadi PR kami itu gini, Mas Dodi. Jadi orang berpikir bahwa setelah divaksin dia bisa seperti superhero ya, langsung punya kekebalan, lalu kemudian nggak patuh protokol kesehatan lagi. Nah ini menjadi PR lah bagi kita semua. Jadi ketika orang itu merasa bahwa begitu masuk cairan vaksin ke dalam tubuhnya, saya langsung punya kekebalan dan virus corona nggak akan kena ke saya. Nah itu yang salah. Oke, tadi Mas Sony sempat bilang hoax itu sedikit berubah ya Mas Sony ya. Kalau awal soal isi vaksin, belakangan soal di mana vaksin digelar, jadi banyak orang datang tapi akhirnya nggak bisa karena bukan lansia dan yang lain. Dengan ini ada sisi positifnya Dokter Nadia ya, bahwa minat orang justru terus bertambah untuk divaksin, gitu nggak Dok? Iya, alhamdulillah ya. Jadi memang kalau kita lihat perjalanan vaksin kita yang kita mulai 13 Januari, saat ini kan kita sudah tahu kecepatan penyuntikan kita per hari itu sudah sampai dengan 500.000 ya. Artinya ini memang sudah sesuai dengan target kita karena kita memiliki kurang lebih sampai dengan tahap kedua ini selesai di bulan Juni itu adalah total sebanyak 40 juta sasaran. Nah, memang ini ya, jadi karena antusiasme dari masyarakat bahkan para lansia nih, kita tahu di awal-awal pada waktu tahap kedua kita mulai untuk lansia, sempat terjadi ya di beberapa tempat itu kerumunan, kemudian antrean yang cukup panjang, bahkan terakhir kita itu mendengar ada melalui WA Group ya, ada hoax yang mengatakan silahkan datang, nggak perlu pakai daftar gitu ya. Akhirnya tadi kerumunan yang luar biasa, padahal kita sudah sampaikan bahwa setiap proses untuk mendapatkan vaksinasi itu kita harus melalui proses registrasi untuk tadi supaya yang Pak Sony sampaikan, vaksinasi dapat tapi protokol kesehatan harus tetap kita terapkan. Vaksin ini kan isu tentang hoax vaksin tuh macam-macam ya Mas Dodi. Satu soal keamanan vaksin nih ya. Yang kedua soal kandungan atau kehalalan vaksin ya. Yang ketiga soal kemanjuran atau efikasinya vaksin ini. Yang keempat perilaku setelah vaksin yang benar seperti apa. Dan yang kelima pelaksanaan vaksinasi di lapangan termasuk tadi adanya hoax bahwa oh ya ini dibuka untuk umum padahal itu untuk lansia dan seterusnya. Nah kami mungkin bisa membantu menjelaskan yang keamanan, kandungan vaksin, tentang kemanjuran dan perilaku setelah vaksin ya, bersama-sama dengan Kemenkes. Tapi pelaksanaan vaksinasi di lapangan
tentu teman-teman Kemenkes dan Kominfo yang bisa melakukan penangkalan terhadap hoax tersebut. Dokter Nadia, dari yang 5 poin tadi Mas Sony bilang soal orang bertanya soal keamanan, soal kehalalan, soal efektivitasnya, bahkan sampai lokasi penyelenggaraan vaksinasi, mana yang dalam hampir 3 bulan ini masih terus setiap hari kayaknya masih menjadi pertanyaan orang yang akan divaksin, yang meragukan soal vaksin. Iya, kalau kita melihat ya dari 5 poin tadi, mungkin isu ya, karena setelah pemberian vaksinasi orang kemudian banyak sekali pemberitaan mengenai efek samping seperti itu ya. Nah, jadi itu salah satu isu mengenai keamanan menjadi poin yang sering kali muncul sebagai hoax, dan ini kita banyak sekali ya mendengar berita bahwa setelah divaksin seseorang langsung meninggal seperti itu ya. Bahkan kemudian ada yang kalau kita divaksin, karena divaksin itu ada chipnya, maka nanti kita bisa dilacak kemana-mana. Nah, itu juga salah satu ya, yang artinya bahkan nih terakhir kita dengar ada foto anak usia di bawah 5 tahun dengan tulisan anak korban vaksin COVID-19. Nah, apakah Anda masih mau divaksin? Tulisannya seperti itu. Apakah Anda tega anak Anda menjadi korban seperti itu? Padahal kita tahu ya bahwa vaksin ini kan hanya untuk usia di atas 18 tahun. Betul. Nggak ada anak-anak yang kita vaksin. Jadi luar biasa memang hoax ini. Oke, saya kembali ke Dokter Nadia. Dokter, tadi menarik kalau Mas Sony bilang persebaran hoax ya, Mas Sony ya? Bukan, pencarian di Google. Awalnya banyakkan di Indonesia Barat, kemudian beralih ke Indonesia Timur. Kalau soal vaksinasi, pemetaan vaksinasi sampai sejauh ini gimana, Dokter Nadia? Berdasarkan wilayah, mana aja yang udah terpenuhi, mana yang masih belum sejauh ini? Ya, jadi kalau kita lihat situasi vaksinasi sebenarnya sekarang ini kan apalagi karena kita saat ini menyasar kepada lansia ya. Jadi artinya hampir seluruh kabupaten kota itu sudah mendapatkan distribusi vaksin. Dan yang pasti berarti seluruh kecamatan itu juga puskesmasnya sudah kita distribusikan vaksin sesuai tentunya dengan target sasaran yang ada. Terutama karena kita ingin tadi mencapai lansia yang sebanyak 21,5 juta. Ini kan tersebar di seluruh daerah ya, artinya kan bukan hanya di kota-kota besar, tapi termasuk di pedesaan, termasuk daerah-daerah yang rural pun ya, itu pasti kita bisa menemui lansia. Nah, tentunya akses untuk ini tetap akan kita berikan. Jadi kalau kita berbicara, makanya mungkin itu tadi ya, banyak kemudian di daerah timur karena di awal kan memang kita hanya konsentrasi pada ibu kota provinsi dan ibu kota negara, tapi saat ini sekarang kita kan sudah distribusi luas ke seluruh wilayah ya. Dokter, dari 40,3 jutaan target pertama itu sudah berapa persen sampai saat ini ya? Kalau melihat targetnya ya, kita tahu nakes itu ada 1,48 juta, kemudian untuk pemberi pelayanan publik itu ada 5 juta, dan lansia itu ada 1,9 juta. Jadi kalau kita lihat totalnya ini kan sekitar 8 juta ya, berarti kurang lebih 23-24% dari target 40 juta tentunya untuk penyuntikan dosis pertama. Dokter Nadia, apa pesan buat kami masyarakat yang sudah dan yang akan divaksin? Ya, jadi boleh ya Mas Dodi ya bahas sedikit tentang hoax itu ya. Jadi kita tahu bahwa ada survei sebenarnya dari masyarakat telemetrika Indonesia. Ada 2 hal yang penting ya. Yang pertama, orang Indonesia itu kalau dapat berita itu cenderung tidak mencek kebenarannya ya. Itu udah 56% tuh nggak pernah mencek ya. Alhamdulillah sekarang kita punya Hoaxbuster, punyanya Pak Sony, punyanya aplikasi, jadi mudah sekali masyarakat untuk mencek. Nah, yang kedua, kenapa hoax tadi saya bilang dalam 24 jam cepat menyebar? Karena sebenarnya masyarakat Indonesia itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah
pengen duluan ya, pengen duluan yang menyebarkan berita begitu. Yang kedua, gampang nih, jempolnya terlalu gampang mencet gitu ya kan. Wes baru baca judul depannya udah pencet langsung gitu. Nah, yang ketiga, sebenarnya karena sebenarnya masyarakat Indonesia ini kan masyarakat komunal, di mana sebenarnya rasa solidaritasnya itu sangat tinggi. Jadi kalau ada baca berita sesuatu, apalagi yang sifatnya bahaya atau sifatnya beresiko, itu pengennya itu keluarga, sahabat, ataupun teman dekat, kerabat itu tidak tertimpang masalah itu. Jadi cepat-cepat ditaruh di WA group. Nah, kalau gitu. Mas Sony, Dr. Nadia, terima kasih udah join bersama kami di Trijaya Vaksin Day hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Dodi. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Dr. Nadia, Bu Nadia. Terima kasih. Selamat siang semuanya.